like I can love you a summer in a dirt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Oktavia, NIM 2121174. Saya akan mempresentasikan makalah Ulumul Quran tentang Asbabun Nuzul. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama, yaitu pengertian Asbabun Nuzul. Secara bahasa, Asbabun Nuzul terdiri dari dua kata, asbab dan nuzul. Asbab merupakan bentuk jamak dari kata sababun yang artinya sebab-sebab. Sedangkan nuzul bentuk masdar dari kata anzala berarti turun. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turun Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul secara istilah adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau beberapa ayat yang menggunakan suatu permasalahan dan menerangkan hukum sesuatu pada saat terjadinya sesuatu peristiwa. Yang kedua, macam-macam asbabun nuzul. Mengutip pengertian dari Subhi al-Saleh, kita dapat mengetahui bahwa asbabun nuzul ada kalanya berbentuk peristiwa atau juga berupa pertanyaan. Kemudian asbabun nuzul yang berupa peristiwa itu sendiri terbagi dua macam. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran, seperti perselisihan yang berkecamuk antara golongan dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj. Peristiwa itu timbul dari inti-inti yang ditiupkan orang-orang Yahudi sehingga mereka berteriak-teriak, "Senjata, senjata." Peristiwa tersebut menyebabkan turunnya beberapa ayat surah Al-Imran melalui dari firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah beriman." Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti peristiwa seorang yang mengimani sholat sedang dalam keadaan mabuk, sehingga tersalah membaca surah Al-Kafirun. Dari peristiwa tersebut, maka menyebabkan turunnya ayat yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Surat An-Nisa ayat 43. Yang ketiga, ungkapan asbabun nuzul. Bentuk ungkapan asbabun nuzul ada yang diungkapkan secara tegas, namun ada pula yang hanya menunjukkan kemungkinan adanya hal yang dimaksud. Ungkapan itu tertulis sebagai berikut. 1. Jika perawi menyatakan dengan ungkapan kalimat yang jelas tentang turunnya ayat menunjukkan ketetapan yang tegas adanya sebab turunnya ayat dan tidak ada kandungan yang lain. Yang kedua, jika perawi menyatakan ungkapan ini tidak secara tegas menyatakan adanya sebab turunnya ayat, ungkapan tersebut bisa mengandung tentang asbabun nuzul atau hal lain yang merupakan kandungan hukum ayat. Yang keempat, urgensi asbabun nuzul. Yang pertama, wawasan tentang asbabun nuzul dapat memberikan pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus dalam menyaratkan hukum-hukum agama di dalam Al-Quran. Yang kedua, wawasan tentang asbabun nuzul dapat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghindarkan kesulitan. Yang ketiga, wawasan tentang asbabun nuzul dapat mengarahkan terhadap terjadinya kesamaran dan kesalahan memandang objek ayat tersebut diturunkan. Yang keempat, wawasan tentang asbabun nuzul dapat mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat keberadaan wahyu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.